Perkenalkan, nama saya Ihsan Waki Asyari dengan NIM 2003102118 dari kelas 7D Manajemen. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang kreditan bank dan tata caranya dari PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk. Pada tanggal 31 Oktober 2023, PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk mengeluarkan pengumuman mengenai suku bunga dasar kredit rupiah, yakni suku bunga dasar kredit korporasi yaitu sebesar 7,53%, kemudian kredit retail yaitu sebesar 7,93%, dan ada juga kredit konsumsi yang dibagi menjadi dua, yaitu kredit KPR dan non-KPR. Nah, untuk yang KPR yaitu sebesar 7,87%, kemudian yang non-KPR yaitu sebesar 9,08%. Nah, untuk suku bunga dasar kredit atau yang kita singkat dengan SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap resiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Kemudian selanjutnya yaitu dalam kredit konsumsi non-KPR, itu tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa anggunan atau KTA. Sudah ditandatangani oleh direksi dari PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk. Kemudian, kredit dari PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk itu dibagi menjadi dua produk, yaitu kredit pemilik rumah dan pinjaman usaha kecil dan menengah UMKM. Oke, saya jelaskan mengenai kredit pemilikan rumah. KPR CCB Indonesia adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan tujuan untuk, yakni yang pertama pemilikan rumah, kedua pemilikan ruko atau rukan, kemudian yang ketiga yaitu renovasi atau konstruksi, yang keempat yaitu pemilikan apartemen, kemudian yang kelima ada pemilikan tanah, dan yang keenam ada multiguna. Nah, apa sih keunggulan produk dari CCB Indonesia ini? Yaitu yang pertama, pembiayaan hingga maksimum 80% dari nilai appraisal agunan. Kemudian yang kedua ada khusus untuk pembelian unit baru di developer rekanan CCB Indonesia, pembiayaan maksimum hingga 90% dengan DP 5%. Kemudian proses cepat dan persyaratan mudah, jangka waktu hingga 20 tahun, tingkat suku bunga kompetitif dengan varian masa fixed sesuai kebutuhan Anda, bebas menentukan pilihan berbagai jenis rumah. Nah, untuk syarat dan ketentuan umum KPR CCB Indonesia, yakni untuk pemohon yaitu dari warga negara Indonesia, kemudian usia minimum yaitu 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian untuk usia maksimal bagi seorang karyawan yaitu maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo kredit. Kemudian untuk pengusaha yaitu maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit. Nah, persyaratan dokumen umum untuk melakukan kredit pemilikan rumah itu apa aja? Nah, ini ada satu form aplikasi kredit yang ditandatangani calon debitur. Kemudian ada fotokopi KTP yang masih berlaku untuk calon debitur dan pasangan, atau bukti perpanjangan KTP yang dapat diverifikasi. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya yaitu ada fotokopi akta nikah atau akta kelahiran anak, atau juga bisa akta cerai, atau juga akta kematian, atau bisa digantikan dengan akta pisah harta. Kemudian ada fotokopi NPWP,
ada untuk KPR new atau second, wajib menyerahkan NPWP untuk keperluan jual beli. Kemudian yang terakhir yaitu fotokopi rekening tabungan atau rekening koran untuk 3 bulan terakhir. Nah, persyaratan dokumen khususnya yaitu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama untuk karyawan, yang kedua pengusaha, dan yang ketiga adalah profesional. Untuk karyawan sendiri itu ada 2, yaitu surat keterangan kerja dari perusahaan tertanggal paling lama 1 bulan terakhir yang menyatakan masa kerja dan penghasilan. Nah, namun jika tidak ada slip gaji. Kemudian yang kedua, asli slip gaji 3 bulan terakhir atau slip gaji 1 bulan terakhir apabila tercermin lebih dari 70% dalam rekening bank debitur atau SPT PPh pasal 21 atau surat keterangan penghasilan. Kemudian yang untuk pengusaha yaitu pertama ada fotokopi SIUP atau TDP atau SK domisili atau bisa dengan dokumen lain yang sejenis untuk membuktikan eksistensi usaha. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi akta pendirian perusahaan, anggaran dasar dan perubahan yang terbaru. Kemudian untuk yang ketiga yaitu profesional, itu ada surat izin praktek atau SK pengangkatan dari instansi terkait. Nah, itu beberapa syarat dan tata cara untuk kredit kepemilikan rumah. Kemudian selanjutnya yaitu pinjaman usaha kecil dan menengah atau UMKM. Dalam rangka mengembangkan usaha, salah satu hal terpenting adalah ketepatan, kemudahan, dan kecepatan. Merupakan solusi yang tepat jika Anda memilih pinjaman Small and Medium Enterprise atau kita singkat dengan SME di Bank CCB Indonesia sebagai mitra bisnis terpercaya Anda. Jumlah platform pinjaman untuk UMKM menengah yaitu dalam kisaran sampai dengan 10 miliar. Kemudian jenis fasilitas pinjaman itu dibedakan menjadi 2, ada fasilitas pinjaman modal kerja dan fasilitas pinjaman kredit investasi. Nah, jaminannya apa? Yaitu fixed asset, yaitu rumah tinggal, apartemen, ruko, rukan, gudang, dan lain-lain. Kemudian jaminan uang tunai. Nah, jangka waktu pinjaman yaitu jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun sampai dengan 10 tahun tergantung jenis fasilitas pinjaman. Nah, apa aja sih persyaratan untuk pengajuan pinjaman? Yaitu yang pertama ada warga negara Indonesia, yang kedua yaitu perorangan atau badan hukum, kemudian yang ketiga ada lama usaha minimal 2 tahun, kemudian yang terakhir adalah menyerahkan persyaratan dokumen. Nah, untuk persyaratan dokumennya apa aja sih ya? Mari kita bahas berikut. Nah, ini kita bedakan menjadi 3 perusahaan. 3 perusahaan yaitu ada PT, CV, dan perorangan atau pengusaha. Nah, untuk persyaratannya yaitu dokumennya kita bagi menjadi 4, yaitu data debitur, kemudian data keuangan, data jaminan, dan data form permohonan kredit. Untuk data debitur itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu fotokopi KTP suami dan istri untuk CV dan perorangan pengusaha. Kemudian fotokopi kartu keluarga untuk CV dan perorangan pengusaha. Kemudian ada fotokopi surat WNI ganti nama atau akta lahir suami istri, itu untuk CV dan pengusaha. Kemudian ada fotokopi KTP dan NPWP jika ada. Kemudian pemegang saham, komisaris, dan direksi, itu untuk PT dan CV. Kemudian fotokopi NPWP itu untuk ketiganya yaitu PT, CV, dan pengusaha. Kemudian ada fotokopi akta perusahaan dan kelengkapan lainnya untuk PT. Kemudian fotokopi perizinan perusahaan SIUP atau TDP atau surat domisili perusahaan atau NIB untuk PT, CV, dan pengusaha. Kemudian ada fotokopi dokumen pendukung kegiatan usaha lainnya untuk ketiganya yaitu PT, CV, dan pengusaha. Kemudian masuk ke data keuangan yaitu ada fotokopi rekening koran atau tabungan 6 bulan terakhir untuk PT, CV, dan pengusaha.
Kemudian ada fotokopi laporan keuangan 3 tahun terakhir apabila ada untuk PT, CV, dan perorangan. Kemudian fotokopi dokumen keuangan lainnya untuk PT, CV, dan pengusaha. Nah, kita masuk ke data jaminan, yaitu ada fotokopi sertifikat untuk PT, CV, dan pengusaha. Kemudian ada IMB atau IMB tambahan jika ada untuk PT, CV, dan pengusaha. Kemudian ada fotokopi PBB dan STTS tahun terakhir untuk PT, CV, dan pengusaha. Kemudian ada fotokopi dokumen penjaminan lainnya untuk PT, CV, dan pengusaha. Dan yang terakhir yaitu data form permohonan kredit yang berisi mengenai form permohonan kredit untuk PT, CV, dan pengusaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, walidah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.